Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-125. Hari ini kita akan melakukan kajian yang sangat menarik terkait dengan kalimat la ilaha illallah yang dijadikan tiket masuk surga. Ini sedang trending, sedang viral dan menjadi atau ditanggapi oleh banyak pihak sehingga beberapa kawan sempat mempertanyakan kepada saya dan mengusulkan kepada saya supaya mengkaji ini di dalam channel ini. Apakah benar kalimat la ilaha illallah itu bisa dijadikan sebagai tiket untuk masuk surga? Atau bagaimana tanggapan saya terhadap statement itu? Ya, statement itu muncul dalam sebuah acara di Mabes Polri, yaitu sebuah acara yang bertemakan moderasi beragama. Sebuah acara yang menarik dikarenakan ingin membangun dialog ya kerukunan umat beragama. Sebuah acara yang bertujuan sangat baik. Tetapi kemudian muncul sebuah statement yang kontroversial dan kemudian menjadi viral karena ditanggapi oleh banyak pihak, banyak kelompok, banyak mubalek dan dai yang memberikan tanggapan terhadap itu. Nah, di dalam acara itu salah satu narasumbernya adalah Buya Syakur yang mengungkapkan tentang bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa dijadikan sebagai tiket masuk surga. Menurut beliau ada salah tafsir tentang penggunaan kalimat la ilaha illallah itu. Semestinya, kata Buya Syakur, kalimat la ilaha illallah itu digunakan berfungsi untuk membangun persatuan umat. Bukan untuk tiket masuk surga di mana dikatakan bahwa orang yang mau meninggal ketika bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dipastikan masuk surga. Nah, Buya Syakur tidak sependapat dengan itu sehingga memunculkan beberapa pendapat, ya kelompok pendapat. Secara umum ada 3. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwa pendapat Buya Syakur itu tidak tepat dikarenakan ada hadis yang mengatakan bahwa memang barang siapa bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggalnya maka dijamin masuk surga. Nah, kalimatnya itu atau hadisnya itu begini. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dikarenakan hadisnya ini sangat eksplisit mengatakan ya secara letterleh bahwa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggalnya maka dijamin masuk surga. Maka menurut pendapat yang pertama ya, komentar yang pertama yang mengomentari statement dari Buya Syakur itu mengatakan bahwa pendapat Buya Syakur tidak tepat karena dia berarti menentang teks yang sangat jelas di dalam hadis tersebut. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa memang ada hadis seperti itu, tetapi hadis itu pernah diprotes, ya kalimat itu pernah diprotes oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab tidak sependapat atau memprotes ketika Nabi mengatakan bahwa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang meninggal dunianya, dia pasti masuk surga. Alasan yang dikemukakan di situ adalah bahwa orang-orang yang mengambil pendapat itu atau menyimpulkan dengan sesederhana itu, maka dia akan menjadikan beragama ini menjadi dangkal. Karena orang yang kemudian mengambil sikap yang seperti ini akan meremehkan beragama. Cukup hanya dengan mengatakan atau berucap la ilaha illallah sudah masuk surga. Ya, ini kelompok yang kedua dan katanya itu diaminkan oleh Rasulullah. Saya tidak membahas pendapat 1 dan 2 ini. Saya masuk ke pendapat yang ketiga yang saya ingin berkomentar di situ dan memberikan gambaran dengan sudut pandang yang mungkin agak berbeda. Ya, kita mengambil dari dalam Al-Quran Al-Karim sebagai sumber otoritatif yang pertama.
Seperti biasa kita lakukan, kita akan melihat bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada kita dalam menyikapi hal ini. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin memberikan penegasan di sini bahwa apa yang kita lakukan dengan kajian ini bukan mengomentari orangnya, tetapi mengomentari dan mengkaji, mengklarifikasi apa yang dikatakannya. Materi kajiannya, bukan orangnya. Di dalam pendekatan ilmiah selalu itu ditekankan. Bukan siapa yang bicara yang kita lakukan kajiannya, tetapi apa yang dibicarakannya. Dengan cara ini maka kita bisa menjadi lebih objektif di dalam melakukan kajian dan kritik terhadap sebuah masalah. Nah sahabat sekalian, bagaimana Al-Quran memberikan gambaran tentang ini? Ada sejumlah ayat yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Yang pertama, apakah benar Al-Quran mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu ketika diucapkan menjelang meninggalnya seseorang, itu bisa menghantarkan seseorang itu masuk surga? Ada beberapa ayat yang sangat menarik. Yang pertama adalah ayat yang ada di dalam surat Yunus, ayat 90 dan 91. Wajawasna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga apabila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslimin. Ayat 90 dari surat Yunus ini sangat menarik karena langsung memberikan contoh konkret orang yang bisa membaca, mengucapkan kalimat tahlil itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah, atau konteksnya dalam ayat ini selain Tuhannya Bani Israel. Ini menjadi contoh yang konkret bahwa ada diceritakan oleh Al-Quran seseorang yang ketika menjelang matinya mengucapkan kalimat tahlil itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Meskipun di sini kalimatnya itu menggunakan Tuhannya Bani Israel, tetapi yang dimaksudkan itu adalah Tuhannya Musa, dan Tuhannya Musa adalah Allah, ya, sebagaimana diceritakan di dalam berbagai ayat yang lain. Nah sahabat sekalian, bagaimana sikap Al-Quran terhadap Fir'aun yang saat mau meninggal dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Penjelasannya diberikan Allah di dalam kalimat berikutnya atau ayat berikutnya, yaitu di dalam surat Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Jawabannya dalam ayat berikutnya ini begitu konkret, bahwa Fir'aun yang waktu itu mengejar Musa dan Bani Israel ketika menyeberangi Laut Merah, dan kemudian Bani Israel sudah bisa selamat sampai ke seberang, dan kemudian Fir'aun tenggelam di laut itu, di tengah Laut Merah itu. Tetapi sebelum tenggelamnya dia bisa mengucapkan, mengakui Tuhannya Musa. Ternyata kata Al-Quran, apakah baru sekarang kamu mengakui Tuhan Allah itu, Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel itu? Sementara kamu dulu sudah begitu banyaknya melakukan kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Masya Allah. Jadi ayat ini sesungguhnya dengan sangat gamblang memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang meninggalnya itu ternyata tidak menjamin bahwa dia bakal masuk surga.
Nah, ini diceritakan, dilanjutkan cerita ini di ayat yang berbeda atau di surat yang berbeda yang mengatakan bahwa ternyata Fir'aun dan pengikutnya itu dijamin justru masuk neraka. Allah bercerita, berfirman tentang itu di dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa asyiyah wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya itu ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari di alam barzah. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yaitu neraka. Jadi sahabat sekalian, Quran dengan sangat gamblang menggambarkan kepada kita bahwa seseorang yang bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah di akhir hayatnya menjelang matinya ternyata tidak mendapat jaminan bahwa dia pasti masuk surga, karena langsung dicontohkan ini dedengkotnya ya kaum kafirin, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya. Di akhir hayatnya dia mengakui, jadi mengaku kalah dan mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu, bahwa dia itu tidak boleh menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan melakukan berbagai macam kekejian, kezaliman kepada masyarakatnya waktu itu, khususnya Bani Israel. Allah, Tuhan itu bukan dia, Allah Tuhan itu, yaitu Tuhan yang menguasai segala jagat raya dan berbagai macam isinya itu. Waktu itu Fir'aun tidak mau mengakui apa yang disampaikan oleh Musa. Tetapi menjelang meninggalnya barulah dia mengatakan itu. Kata Al-Quran, apa baru sekarang kamu mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Musa itu? Bahwa penguasa jagat raya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka digambarkan tidak. Tempatnya dia tetap di neraka. Kenapa? Karena dia sudah banyak melakukan kejahatan dan kezaliman. Tidak bisa terhapuskan hanya oleh ungkapan, hanya oleh ucapan itu. Nah, lebih jauh kemudian Allah memberikan gambaran kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 18 tentang seseorang yang bertobat menjelang kematiannya. Bagaimana Al-Quran menginformasikan dan mengajarkan kepada kita semua. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَأْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَرٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak diterima pula taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jadi Al-Quran kembali menegaskan bahwa taubat itu tidak bisa dilakukan setelah jelas-jelas kematian akan datang kepadanya. Itu dianggap sebagai bukan sebuah pertaubatan, ya, tetapi sebuah ketakutan, keterpaksaan untuk bertaubat. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang muncul dari dalam dirinya sebagai sebuah kesadaran. Sebelum datangnya ancaman kematian, ya, hukuman mati dan sebagainya. Kalau kemudian sudah jelas-jelas akan mati baru bertobat, maka kata Al-Quran itu bukan dihitung sebagai taubat, tidak diterima oleh Allah. Termasuk orang yang mati dalam kekafiran, ya, dianggap sama itu. Antara orang yang bertobat, orang kafir yang bertobat menjelang kematiannya, ya, sudah tahu kematian akan datang kepadanya. Itu dianggap seperti orang yang mati dalam kekafirannya. Meskipun dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat jelas, ya. Poin yang pertama, Al-Quran memberikan gambaran, bimbingan kepada kita bahwa
tidak bisa seseorang itu hanya mengandalkan kalimat la ilaha illallah kemudian dijadikan sebagai tiket masuk surga. Bahwa kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa bisa membaca kalimat la ilaha illallah bisa masuk surga, maka itu harus difahami dalam konteks Al-Quran. Bukan dibalik, Al-Qurannya harus mengikuti konteksnya hadis. Bukan. Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang yang menjelang matinya bertaubat termasuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ternyata tidak dijamin masuk surga. Maka konteks dari hadis itu seperti apa? Ya konteksnya berarti bukan letter luck seperti itu. Bahwa orang kemudian main cegat-cegatan dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati pasti masuk surga. Bukan, itu memiliki makna yang sangat mendalam. Bahwa orang-orang yang saat meninggalnya itu betul-betul mengakui, ya puncak dari perjalanan hidupnya, dia mengakui keesaan Tuhan, ketauhidan, bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, itulah yang dijamin masuk surga. Artinya konteksnya sangat mendalam dan itu dijelaskan di ayat-ayat yang lain bahwa ketauhidan itu sesungguhnya bermakna bukan hanya lisan, bukan hanya ucapan, tetapi juga perbuatan yang dicerminkan sepanjang hidupnya. Ya, itu yang pertama, yang memantik kontroversi yang sangat ramai ya, viral di dunia maya. Yang kedua adalah ungkapan bahwa kalimat la ilaha illallah itu sebetulnya bukan tiket surga tetapi alat pemersatu ya, katanya Buya Syakur yang juga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Benarkah kalimat la ilaha illallah itu fungsinya adalah untuk mempersatukan, bukan untuk tiket masuk surga? Ya, tentang tiket masuk surganya sudah saya jelaskan bagaimana Al-Quran bercerita tentang itu. Nah, yang kedua, apakah iya kalimat la ilaha illallah ini digunakan atau berfungsi sebagai pemersatu umat? Jawabannya adalah Al-Quran mengatakan, kalau itu untuk orang beriman, ya, alat pemersatu. Tetapi kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, ya tentu saja bukan sebagai alat pemersatu. Karena mereka kan tidak percaya kepada la ilaha illallah itu. Maka dalam sejarah tergambarkan bahwa yang dipersatukan ya oleh Nabi itu pertamanya adalah orang-orang yang beriman bersatu. Itulah yang bisa dipersatukan dengan menggunakan kalimat tauhid itu. Tetapi yang non-muslim, di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sobiin dan seterusnya, tentu bukan dipersatukan dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, nggak make sense. Dan Al-Quran tidak bercerita tentang itu. Kebersatuan orang-orang yang beragam agamanya, ya ada mukmin, ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya, itu dipersatukan secara politik, ya. Tetapi bukan secara spiritual atau secara ketauhidan dan keimanan. Tentang keimanan, ya persatuan di kalangan orang-orang beriman itu sangat jelas oleh Al-Quran digambarkan. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.
dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi sangat jelas ayat ini menggambarkan bahwa persatuan persaudaraan itu di kalangan umat yang seagama. Itu bisa dikatakan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu menjadi alat pemersatu. Tetapi kalau kemudian dikatakan bahwa la ilaha illallah itu mempersatukan semua umat yang berbeda agama, tentu saja itu tidak menemukan pijakannya. Dalil di dalam Al-Quran enggak, di dalam sejarah juga enggak. Karena persatuan umat yang berbeda-beda itu disebabkan adalah melalui kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang bersifat sosial politik. Bukan dikarenakan kalimat tauhid. Ya, jadi ini komentar saya yang kedua. Nah, terkait dengan persatuan antar umat beragama itu diceritakan oleh Al-Quran di ayat yang berbeda, tidak menggunakan kalimat tahlil atau kalimat la ilaha illallah itu. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqam minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu semua. Jadi sahabat sekalian, hubungan persatuan kebersamaan antar manusia dengan manusia tanpa membedakan laki-laki perempuan, agamanya apa, bangsanya apa, dan seterusnya, itu bukan dikarenakan ketauhidan pasti, tetapi dikarenakan memang kita ini diperintahkan untuk bekerja sama dengan siapapun. Bisa saling menghargai, saling belajar, saling meminta tolong ya, tolong menolong dan sebagainya, karena kita ini saudara kemanusiaan. Bukan saudara dalam agama, tetapi saudara dalam kemanusiaan. Karena menurut ayat ini kita ini dilahirkan dari sepasang manusia, ya, laki-laki dan perempuan yang menghasilkan atau menurunkan generasi-generasi yang banyak laki-laki maupun perempuan. Maka menjadi wajar dan seharusnya kita melakukan kerjasama secara kemanusiaan itu. Ya, jadi terkait dengan poin yang kedua tadi, bahwa la ilaha illallah itu sebagai alat pemersatu, tentu saja bukan. Kalau konteksnya adalah moderasi beragama, dalam arti beragama masing-masing kemudian dipersatukan dengan la ilaha illallah, tentu saja tidak ketemu konteksnya. Persatuan itu adalah kesepakatan secara sosial dan politik. Lantas bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang tiket masuk surga itu? Dengan sangat gamblang Allah bercerita, menginformasikan di dalam salah satunya surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mengendalikan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini dengan sangat menarik dan gamblang memberikan gambaran kepada kita siapa itu orang yang pantas mendapatkan surga.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga. Ya, jadi kalau sudah diampuni oleh Allah, maka gandengannya adalah surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, yaitu jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk masuk surga itu mesti dapat ampunan Allah, dan yang kedua adalah orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Nah, ini dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Ada beberapa ayat sesungguhnya saya ambil di ayat yang 134 saja, tetapi sudah memberikan gambaran kepada kita. Siapa dia orang yang bertakwa yang mendapatkan tiket surga itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadziminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang yang tidak suka marah-marah, bisa mengontrol emosinya ketika dia tersinggung, ketika dia tersakiti dan sebagainya. Wal afina 'anin nas, dan dia mudah untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada dia. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi poin pentingnya, tiket surga itu memang diberikan kepada orang yang pantas, yang banyak melakukan kebajikan di dalam hidupnya. Itulah yang mereka pantas masuk surga, bukan sekedar dengan lisan, dengan ucapan, meskipun itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi menjelang kematiannya. Oke ya sahabat sekalian, mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan hari ini memberikan klarifikasi yang baik dan gambaran yang gamblang bagaimana Al-Quran menceritakan tentang siapa orang yang pantas masuk surga itu, yaitu orang-orang yang banyak melakukan amal kebajikan yang disebut sebagai orang yang bertakwa, dan ketakwaannya itu hanya karena Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.